menjadi pribadi yang senantiasa merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya akan ajak kita untuk melihat kembali pada kitab Mazmur pasal yang 105. Mazmur pasal 105 dalam ayat haleluya. Untuk nanti sedikit demi sedikit kita nanti memahami bagaimana kerinduan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang keempat, mari puji nama Tuhan. Ya, Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan, carilah kekuatannya, carilah wajah Tuhan. Saya akan menekankan carilah Tuhan. Sebab kalau kita melihat kehidupan gereja atau kehidupan orang-orang Kristen, untuk mencari Tuhan tidak lagi merupakan hal yang terutama dalam kehidupan manusia yang hidup pada zaman akhir ini. Tetapi banyak kita melihat bahwa seakan-akan Tuhan itu tidak begitu penting atau tidak perlu dalam kehidupan manusia. Tetapi kalau kita melihat dari pernyataan firman Tuhan dalam Mazmur ini, dan ini sebenarnya dikutip dari pernyataan Daud dalam tulisan dalam Taurat, sebab Daud menekankan atau mengajar atau mengedukasi supaya seluruh umat Tuhan mencari Tuhan dalam kehidupannya. Sebab waktu itu Tuhan sudah tidak lagi bersama dengan umat Israel. Dan pada waktu itu mereka banyak mengalami satu pergumulan atau pencobaan yang mereka dapatkan oleh karena Allah telah meninggalkan umatnya. Maka timbul perkataan ini yang mengatakan cari Tuhan, cari kekuatannya, cari wajah Tuhan. Sebab Daud memiliki satu keyakinan yang sangat begitu besar bahwa berkat yang mencari Tuhan itu sangat besar kuasanya. Dan itu bukan pada waktu hanya pada zaman bangsa Israel berkat itu ada bagi orang yang mencari Tuhan, tetapi sampai hari ini juga berkat itu tetap ada bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita sedikit merenungkan dalam mencari Tuhan. Seringkali kita berpikir atau seringkali kita memiliki satu pengertian atau pemahaman bahwa kita mencari Tuhan dalam di saat kita lakukan ibadah semacam ini, atau di saat kita mungkin dalam perkara yang lain kita mengatakan kita mencari Tuhan. Tetapi sebenarnya mencari Tuhan itu tidak seperti apa yang kita pikirkan atau apa yang dipikirkan banyak manusia dalam caranya mencari Tuhan. Tetapi kalau kita melihat bagaimana pribadi Daud mencari Tuhan itu, sesungguhnya itulah yang harus ada di dalam hati saya dan hati saudara. Supaya jangan kita menganggap di saat kita lakukan ibadah semacam ini kita berpikir, oh aku mencari Tuhan. Tetapi hati kita dan pikiran kita tidak pernah peduli akan Tuhan. Seringkali kita mengatakan kita beribadah kepada Tuhan dan kita mau mencari Tuhan, tetapi di dalam ibadah kita tidak pernah fokus untuk mendengar firman. Kita tak pernah sungguh-sungguh bagaimana sikap kita untuk menerima kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita. Dan itulah yang membuat pemazmur Daud ini mengingatkan bangsa Israel yang begitu tekun beribadah, tetapi Daud melihat walaupun mereka dalam ketekunan beribadah, tetapi Daud melihat hati umat itu bukan mencari Tuhan,
bukan mencari Allah dalam kehidupan mereka. Maka di situ dia mengatakan dengan tegas, cari Tuhan, cari kekuatannya, dan carilah wajah Tuhan itu. Nah, saya tidak membahas tentang bagaimana kita mencari Tuhan yang sesungguhnya, tetapi saya ingin ajak kita semua yang ada saat malam ini, apa berkat orang yang mencari Tuhan itu, dan mengapa kita harus mencari Tuhan? Ya, mengapa saya harus mencari Tuhan? Mengapa Daud menasihati umatnya untuk mencari Tuhan? Mengapa kita harus mencari Tuhan? Nah, di sini kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan menunjukkan berkat di saat kita mencari Allah dengan kesungguhan atau mencari Tuhan dengan hati yang tulus dan hati kita yang ikhlas. Di dalam Amos pasal 5 ayat yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita dapat melihat bagaimana dalam kitab Amos ini, atau Amos menuliskan satu pernyataan bagi orang-orang yang mencari Tuhan itu. Dikatakan di dalam ayat ini adalah akan memiliki kehidupan. Baik, coba kita mau lihat di dalam Amos pasal yang kelima dalam ayat yang keempat, supaya nanti kita bergiat, bersungguh-sungguh, dan memiliki hati yang setia, hati yang tulus, hati yang ikhlas mencari Tuhan dalam hidup kita. Mari Amos pasal 5 ayat yang keempat, puji Tuhan. Terus kan? Ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Ya. Carilah aku, ya, maka kamu akan hidup. Carilah aku, kata Tuhan, maka kamu akan hidup. Berarti orang Israel yang tidak mencari Allah, maka Allah memastikan tidak ada kehidupan di dalam mereka. Sebab ini pernyataan dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Amos, supaya umat bangsa Israel benar-benar mencari Allah dalam kehidupan mereka, supaya umat bangsa pilihan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan dan keikhlasan, mereka benar-benar mencari Allah dalam kehidupan mereka, supaya kamu hidup, kata firman Tuhan. Nah, bagaimana kita untuk mencapai hidup itu? Kita harus belajar mencari Dia. Maka di sini kita harus kembali tetap melihat dan kembali melihat diri kita, bagaimana kita mencari Allah dalam kehidupan kita, sampai Allah itu nanti benar-benar kita temukan di dalam hati kita, dan kita berpengalaman bersama dengan Tuhan. Artinya kita ketemu dengan Tuhan, dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan akan menjadi satu pengalaman yang indah, bagaikan Daud bersama dengan Tuhan, yang hidup bersama dengan Allah, memiliki pengalaman yang sangat begitu luar biasa dalam kehidupannya, dan kehidupan itu ada dalam hidup Raja Daud. Nah, di saat pernyataan ini menjadi satu pernyataan yang disampaikan kepada saya dan saudara, cari Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Maka kita harus belajar hari demi hari, kita harus senantiasa mencari Tuhan. Jangan kita membuat waktu kita terlewat, tetapi kita tidak ada memikirkan Tuhan. Lewat satu hari kita tidak pernah memikirkan mencari Tuhan. Lewat satu minggu kita tidak pernah memikirkan bagaimana kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Baik satu bulan, satu tahun, kita tidak memikirkan bagaimana kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal dikatakan firman Allah, barang siapa yang mencari aku dengan kesungguhan, barang siapa yang mencari aku dengan hati yang tulus dan ikhlas, maka dia akan hidup. Itu jaminan, itu berkat yang akan kita peroleh di saat kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita. Maka saya mengatakan, supaya kita memiliki kehidupan itu, hanya satu jalan yang ditetapkan Allah. Kita harus setia mencari Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jangan kita lebih banyak mencari yang fana,
Tapi kita lupa mencari yang tertinggal dalam hidup kita, saudaraku. Dunia ini akan lenyap, segala sesuatu akan tidak ada, tetapi Allah itu kekal adanya. Dan itulah yang mau diberikan Tuhan dalam hidup saya, supaya hidup itu, kekekalan itu ada di dalam saya dan saudara. Amin. Mari kita belajar cari Tuhan hari-hari ini. Banyaklah memberikan waktu mencari Tuhan. Baik dimanapun kita ada, cari Tuhan. Mungkin kita berkata, bagaimana caranya mencari Tuhan? Kan banyak Tuhan memberikan cara kita mencari Tuhan. Baca Alkitab, doa, itu semua mencari. Di saat kita berdoa, kita sedang cari wajah Tuhan. Di saat kita membaca firman, kita mencari kekuatan Tuhan. Sebab firman Allah mengatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Maka di saat kita membaca firman, kita sedang mencari kekuatan Allah. Di saat kita menyembah kepada Tuhan, kita sedang mencari wajahnya Tuhan. Adakah kita melakukan itu dalam hidup kita sehari-hari? Maka saya mengatakan berapa waktu yang kita lewati dalam hidup kita, dan berapa waktu kita mencari Tuhan dalam hidup kita. Daud seorang pribadi yang senantiasa mencari Tuhan. Maka dia tekankan kepada umat bangsa Israel, cari Tuhan, cari kekuatan Tuhan, cari wajah Tuhan. Artinya rajin baca hukum Tuhan, rajin menyembah Tuhan. Sebab itulah orang yang mencari Tuhan. Bukan hanya dalam ibadah ini kita mencari Tuhan, tapi di rumah kita akan baca firman. Di dalam ibadah ini kita bisa menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, tetapi di rumah kita tak pernah membaca firman Allah. Itu namanya bukan mencari Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Tetapi orang yang mencari Tuhan dengan kesungguhan, dengan segenap hatinya, dia akan rajin membaca firman. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah. Di saat kita ingin cari wajah Tuhan, tentu kita harus banyak menyembah Tuhan. Amin. Baru Tuhan berkata akan ada hidup dalam hidup kita. Maka kamu akan hidup. Saya bertanya kepada kita, adakah kita membaca firman setiap hari? Adakah kita setiap hari mencari kekuatan Tuhan? Mungkin saudara tidak menyadari saat saudara baca firman ada kekuatan Allah yang transfer dari firman. Bisa kita membaca firman ada kekuatan yang baru dalam firman kita untuk menyangkal segala perbuatan jahat yang sedang bertumbuh dan berkembang dalam tubuh. Adakah kita mencari wajah Tuhan di saat kita menyembah Tuhan, kita berdoa di dalam rumah kita, dalam kamar kita, kita mencari wajah Tuhan. Di saat kita bisa mencari wajah Tuhan dalam penyembahan kita, disitulah Roh Kudus akan memberikan kekuatan dalam hidup kita untuk melewati segala pencobaan dan ujian dalam hidup kita. Maka saya mengatakan orang yang mencari Tuhan itu ada orang-orang yang setia berdoa, orang-orang yang setia membaca kitab suci. Maka dikatakan cari Tuhan, kekuatan dan wajah Tuhan. Maka kamu akan hidup. Sebab dalam firman itu ada kehidupan, dalam Roh Kudus ada kehidupan, dan itulah yang akan membawa kita senantiasa dapat melewati segala rintangan dalam hidup kita, dalam nikah rumah tangga kita. Teruskan dalam ayat yang ke-6, apa kata Tuhan bagi orang yang mencari Tuhan? Tetapi kalau kita tidak mencari Dia, apa yang akan kita dapatkan dari Tuhan? Teruskan, ya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Teruskan, ya. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf, perhatikan kelima, supaya ia jangan memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Kita sebagai orang tua harus lihat di dalam konteks yang ini, saudaraku. Kalau kita tidak belajar bersungguh-sungguh mencari Tuhan, apa yang akan kita dapatkan? Apa yang kita akan lihat perbuatan Allah dalam kehidupan kita? Daud mengatakan, maka Nabi Amos mengatakan kepada umat bangsa Israel, cari Tuhan itu supaya kamu dapat hidup dan supaya jangan keturunan
Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pemeliharaan jaminan bagi keturunan Yusuf atau keturunan kita, keturunan anak Tuhan. Sebab di sini jelas dikatakan oleh Nabi Amos, cari Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki Yusuf bagaikan api, keturunan Yusuf bagaikan api. Berarti kalau kita mencari Tuhan, ada pemeliharaan yang Tuhan janjikan dalam hidup saya dan saudara. Ada pembelaan yang dijanjikan Tuhan bagi saya dan saudara, dan keturunan kita akan dipelihara Tuhan, bukan dihukum oleh Tuhan. Sebab dikatakan orang yang mencari Tuhan, carilah Tuhan supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada memadamkan bagi kita. Tuhan marah kepada orang yang tidak mencari Tuhan dengan kesungguhan. Kalau kita sebagai orang tua yang tidak benar mencari Tuhan, satu kelak keturunan kita akan dimakan api murka Tuhan, habis dan tidak akan ada pembelaan. Sebab dikatakan yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi kita. Maka kita harus belajar ini, mencari Tuhan dengan kesungguhan, supaya kita meningkatkan hari-hari hidup kita. Jangan kita punya alasan, oh aku capek sehingga tidak bisa membaca Alkitab, aku capek tidak bisa berdoa. Apakah kita tidak percaya di dalam doa ada kekuatan? Kita tidak percaya dalam firman ada kekuatan. Di saat kita berkata, aku lelah, tidak bisa lagi baca firman, aku capek, tidak bisa menyembah, tidak bisa doa. Kekuatan apa yang mau kita pakai? Melewati segala kegelapan dunia. Kekuatan apa yang harus kita pakai saat kita menghadapi kejahatan yang semakin memuncak ini? Selain daripada kekuatan Allah, kita diyakinkan firman Allah, Injil adalah kekuatan Tuhan. Amin. Yang harus kita miliki dalam firman kita. Maka saya mengatakan kepada kita semua saat malam hari ini, tingkatkanlah waktumu mencari Tuhan. Kalau kita hanya beribadah semacam ini pada kita, kalau di saat ibadah hanya ibadah kita mau menyembah Tuhan, benarkah kita dilihat Tuhan memiliki hati yang mencari Tuhan? Tetapi Tuhan mau dalam setiap waktu kita mau mencari Dia dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Terakhir, Yefanya pasal 2 ayat yang ketiga, supaya kita malah melihat berkat, bagaimana berkat orang yang mencari Dia di dalam hidupnya. Puji nama Tuhan. Terus kan, dalam kitab Yefanya pasal yang kedua ayat yang ketiga, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Cari Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Terus kan, yang melakukan hukumnya, ya, carilah keadilannya, terusnya, carilah kerendahan hati. ya, teruskan. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kebukaan Tuhan. Di sini jaminan diberikan Tuhan bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, murka Allah mungkin akan berlalu dalam kehidupan kita. Artinya, pemeliharaan Allah bagi orang yang mencari Dia sangat sempurna. Mari kita belajar mencari Tuhan, saudaraku. Di tengah-tengah kesibukanmu, jangan lupa engkau mencari Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan hidup, jangan lupa mencari Tuhan. Karena aku sangat begitu yakin, orang yang mencari Tuhan tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Itu keyakinan besar bagi saya sampai di hari ini. Setiap orang yang mencari Tuhan selalu ada pembelaan. Setiap orang yang sungguh-sungguh hatinya mencari Allah, Tuhan tak pernah biarkan dia di dalam kekecewaan. Tapi Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan yang terindah dalam kehidupan. Tapi ingat, kalau saudara tidak mencari Tuhan,
Satu kelak Tuhan akan tinggalkan saudara. Berjalanlah sendiri, hadapilah persoalanmu sendiri. Maka untuk itulah kita datang kepada Tuhan, menyembah. Sebab penyembahan kita hari ini, kita sedang mencari wajah Tuhan. Amin. Amin. Yang cari wajah Tuhan. Lihat wajah itu. Wajah yang sangat mulia. Wajah yang memancarkan sinar kemuliaan itu akan memberikan terang dalam hidup saya dan saudara, akan membawa kita dalam sukacita dan kebahagiaan kita. Amin. Mari kita tundukkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya.